Jejak dugaan perselingkuhan Soraya Rashid dan Andrew Andika baru-baru ini dibongkar oleh Tengku Dewi yang masih menjadi istri sah dari Andrew Andika. Tidak hanya melabrak Soraya Rashid dalam sambungan telepon, Tengku Dewi juga menguliti perselingkuhan Soraya Rashid dengan sejumlah pria yang statusnya merupakan suami orang di sosial media pribadinya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 jejak dugaan perselingkuhan Soraya Rashid dan Andrew Andika dibongkar Tengku Dewi versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Tengku Dewi dikejutkan dengan laporan salah satu netizen yang mengaku memergoki atau melihat suami Tengku Dewi, Andrew Andika, tengah bermesraan dengan Soraya Rashid. Kendati bukti yang dikirimkan oleh netizen tersebut cukup kuat, Tengku Dewi pun langsung melabrak Soraya Rashid melalui panggilan telepon. Ya, dalam interogasi yang dilakukan, Tengku Dewi sangat menekan Soraya Rashid untuk mengakui perselingkuhan tersebut. Namun, Soraya Rashid mengelak dan mengaku bahwa dirinya tengah mabuk sehingga tidak menyadari perbuatan tersebut. Halo sayang. Iya. Soraya, ini kamu beneran? Kak, mute. Halo Soraya. Ya, Halo. iya. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi mabok, makanya nggak sadar dipeluk-peluk sama dicium-cium sama Andrew di depan umum. Iya, betul. Yakin ya karena lagi mabok ya? Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya, Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana-gimana. Ya udahlah, Beb. Gini, Beb. Mendingan jujur daripada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya, sayang, cantik. Ini ngaku. Andrew di rumah kamu kan? Kenapa, Kak? Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Jujur ya, mau jujur apa mau bohong nih? Kaget lah. Aku kaget, 1, aku dikasih tahu temen wartawan. 2, aku salah sangka. Aku pikir temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus, oh gitu. Terus aku langsung cross check dong. Aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh. Harus kok pada orang-orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu kita ada kontak-kontakan, ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya, ya udah ntar cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir bener-bener single. Pengakuan Soraya Rashid yang menyebut bahwa ia hanya berteman dengan Andrew Andika nyatanya tidak ditelan mentah-mentah oleh Tengku Dewi. Dalam lanjutan panggilan telepon yang dilakukan, Tengku Dewi kembali menekan Soraya Rashid untuk mengakui bahwa Soraya Rashid kerap memasukkan Andrew Andika ke dalam rumahnya. Usai merasa tersudut, pada akhirnya Soraya Rashid pun mengakui bahwa ia pernah menampung Andrew Andika di rumahnya. Dia di rumah kamu dari hari apa? Ya dia luntang-lantung, sempat ke manajernya juga, ke Anji, ke Mas Long, kayak gitu-gitu. Terus ke kamu berapa hari ngomong-ngomong? Soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Sebenarnya banyak faktor yang membuat seseorang itu melakukan perselingkuhan gitu. Orang cuma lihat oh dia berselingkuh, tapi faktornya itu sangat beragam gitu.
Dan yang bisa memastikan apa yang menjadi faktor internal pada orang tersebut hanya si pelakunya gitu ya. Kita tidak bisa mereka-reka, oh jangan-jangan karena faktor istrinya terlalu dominan atau faktor karena memang drive seksnya tinggi dan segala macam. Jadi butuh kejujuran, kesadaran dari si pelaku perselingkuhan ini untuk benar-benar menyadari dan mengakui gitu apa sih yang sebenarnya membuat aku nih berselingkuh. Karena pada dasarnya berselingkuh ini salah satu jalan atau cara seseorang itu melarikan diri dari permasalahan yang dialami. Apakah permasalahan yang terkait dalam dirinya ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul dengan pasangan. Tengku Dewi ternyata mengetahui bahwa Soraya Rashid tidak hanya berselingkuh dengan suaminya, Andrew Andika. Tengku Dewi mengungkapkan bahwa Soraya Rashid kerap berselingkuh dengan sejumlah pria yang statusnya merupakan suami orang. Hal tersebut dibongkar oleh Tengku Dewi di sosial media pribadinya dan telah dikonfirmasi kembali dengan yang bersangkutan, Soraya Rashid. Kamu ini kan cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang gitu. Emang kamu gak punya pacar? Susah banget emang cari jodoh yang single gitu. Ya gimana ya, aku bilangnya kayak bukan semua ya, kayak ya aku pernah punya apa ya, masa lalu mungkin yang salah, bukan mungkin ya, pasti salah, masa lalu yang salah. Dan ya aku mencoba untuk sekarang nggak kayak, maksudnya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, tapi buktinya kamu tapi buktinya kamu masih nampung laki orang nih, bininya lagi hamil. Maksudnya kalau untuk laki-laki sama perempuan terus kamu nampung, kalau kamu sama-sama cewek gitu nggak apa-apa. Ini kan masih laki orang bermasalah, kok kamu mau nampung? Kamu nggak takut dikasusin? Ya atas dasar kasihan doang aja sih pada saat itu mah mikirnya. Aku juga sempat takut sih, takut ke bawah-bawah jadinya yang kayak ginilah nih sekarang kayak gitu. Oh gitu. Takut juga. Nggak ngapa-ngapain, beda kamar gitu ya? Bahwa dia kalau di lokasi emang suka bawa pacar. Nah pacar ini kan kita nggak tahu, teman deket. Terus aku kan nggak mungkin kepo, pacarnya ganti-ganti nggak mungkin gitu. Jadi aku taunya memang suka bawa pacar lah di lokasi syuting. Manusia itu kalau berselingkuh biasanya dicari itu adalah rasa nyaman, rasa aman, kesenangan sebetulnya gitu ya. Dan semua orang pasti mencari gitu. Hanya saja sayangnya perselingkuhan ini kan adalah satu proses yang salah gitu ya. Dilakukan dalam cara yang salah karena apa? Dia pada akhirnya melanggar komitmen yang sudah dibuat. Meski semula Soraya Rashid mengelak semua yang dinyatakan oleh Tengku Dewi, pada akhirnya Soraya Rashid pun mengakui dan meminta maaf kepada Tengku Dewi. Menurut pengakuan Soraya Rashid, ia hilaf atas aksi main serong yang dilakukannya dengan Andrew Andika. Lantas, seperti apa respon Tengku Dewi atas permintaan maaf Soraya Rashid? Aku harus gimana Kak? Maksud aku kayak coba chat-chatnya yang bestie, yang satu geng bro-bro itu coba dikirim deh. Jadi biar aku percaya. Maksud aku tapi jangan di-up gitu Kak, gimana bisa loh Kak? Ya pokoknya kamu udah ngaku kalau yang kemarin di klub itu karena kamu lupa, karena kamu lagi mabok, jadi dipeluk-peluk cium-cium kamu gak sadar. Terus yang kedua yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya. Bilang bahwa mengatakan untuk ya saya minta maaf gitu ya, saya berjanji tidak akan mengulangi, itu sangat mudah sekali. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa lalu merubah perilaku untuk dari melakukan menjadi tidak melakukan, ini kan prosesnya juga lama gitu ya. Butuh keyakinan, butuh kekuatan dari diri sendiri untuk memastikan mau melewati proses, menghilangkan hal-hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan dia, lalu membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mendukung proses perbaikan dirinya.
Merasa geram dengan Soraya Rashid yang kerap bermain serong dengan sejumlah pria yang statusnya merupakan suami orang, Tengku Dewi mengaku bahwa ia akan memberikan efek jera kepada Soraya Rashid dengan menguliti sebuah jejak perselingkuhan yang pernah Soraya Rashid lakukan. Ia, Tengku Dewi, merasa simpatik dengan para istri yang menjadi korban perselingkuhan sama seperti dirinya. Lantas, seperti apa respon teman Soraya Rashid atas terbongkarnya perselingkuhan tersebut? Orangnya gitu sih, kalau orang bilang dia angkuh, ketus gitu malah enggak. Kalau aku lihat ya, sepenglihatan aku gitu. Malah dia memang orangnya care aja. Ini sayang, gini ya, gini. Manggil teman-temannya juga sayang, terus kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine-fine aja gitu. Ataukah karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Kalau aku pribadi sebenarnya agak menyayangkan kalau misalnya seorang artis misalnya ya, siapapun itu ya, aku nggak sebut temen aku atau apa, bisa berpacaran dengan pak produser atau petinggi atau apa. Sebenarnya itu wajar-wajar aja, hak-hak mereka, cuman kadang-kadang kan terlihat tidak profesional, itu aja sih. Dan aku ngerasa ya memang itu pilihan orang ya, selama pak produsernya masih single, asal jangan punya suami, jangan punya istri gitu kan, ya harusnya itu nggak masalah gitu. Tapi ya balik lagi, pasti sedikit banyak ada ketidakprofesionalan yang terlihat dong gitu. Jadi itu logika aja gitu.